Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Sri Wahyuningsih. Saya dari kelas Humas 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu tentang tantangan dan peluang humas di era digital, yaitu mata kuliah Humas Pemasaran. Yang dimaksud dengan tantangan peluang humas di era digital yaitu era digital di mana teknologi informasi menjadi aspek paling penting untuk kita kuasai. Semakin hari perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat, pola kecenderungan masyarakat pun berubah. Masyarakat saat ini lebih sering mengakses informasi melalui internet. Masyarakat lebih sering menggunakan internet daripada media konvensional untuk menggali informasi. Maka dari itu, dengan adanya perubahan ini, perusahaan media harus pintar menginovasikan produknya sebagai di era digital. Misalnya dengan mengembangkan informasi secara online dengan adanya news portal, newspaper atau e-magazine dan aplikasi digital lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat secara mobile. Lalu ada pelaksananya proses hubungan masyarakat berfokus pada beberapa hal, yaitu ada 4. Yang pertama ada informasi apa yang harus dirilis. Yang kedua ada bagaimana informasi itu harus disusun. Yang ketiga ada bagaimana informasi harus dirilis. Yang keempat ada media apa yang harus digunakan untuk menyebarkan informasi tersebut. Lalu di sini ada pengertian humas. Pengertian humas sendiri itu secara bahasa, pengertian humas adalah proses komunikasi strategis yang digunakan oleh suatu pihak, baik individu, perusahaan, atau organisasi untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Secara sederhana, hubungan masyarakat adalah proses strategis dalam mengelola penyampaian dan penyebaran informasi terkait organisasi kepada publik untuk mempertahankan reputasi yang baik dari organisasi mereknya. Lalu ada prinsip humas ini ada 8. Yang pertama ada hubungan masyarakat bekerja atas dasar fakta bukan fiksi. Humas yang kedua ada humas adalah sebuah pelayanan sosial, bukan pelayanan yang bersifatnya personal. Yang ketiga ada humas harus merealisasikan program kegiatan untuk mencari dukungan masyarakat atas kebijakan dan program lembaga yang diwakilinya. Yang keempat ada humas tidak boleh melakukan penipuan ataupun membohongi media massa. Yang kelima ada humas haruslah menjadi komunikator yang baik dalam arti sebenarnya sebagai link. Yang keenam ada humas haruslah melandasi kegiatannya kepada penelitian ilmiah di bidang pendapat umum. Yang ketujuh ada harus dapat bekerja sama dengan para ahli di bidangnya. Lalu yang terakhir ada humas berkewajiban menjelaskan problem tentang krisis yang dialami lembaga yang diwakilinya. Lalu ada sejarah humas itu sendiri ada dalam era revolusi 4.0 kita disajikan dengan kecanggihan yang kemutahiran teknologi dari Internet of Things atau Big Data atau Artificial atau Intelligence atau Human Managed atau Infrared Cool komputer quantum robot atau 3D atau printing atau augmenting, ada reality dan juga virtuality hingga mixed reality. Berikut ini adalah 4 tahapan revolusi industri dari dahulu hingga kini. Yang pertama ada revolusi pertama pada akhir abad ke-18 yang ditandai dengan ditemukannya alat tenun mekanis pada tahun 1784. Revolusi yang kedua ada industri 2.0 sebagai pada awal abad ke-20 dengan pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Produksi massal ini menggunakan listrik dan jalur perakitan. Yang ketiga ada revolusi 3.0 terjadi pada awal tahun 1970 yang dimulai dengan penggunaan elektronik teknologi informasi guna otomatis produksi. Yang keempat ada sejak awal 2018 hingga sekarang lah diperkirakan zaman revolusi 4.0 di mana industri otomatisasi dan pertukaran data dalam
teknologi manufaktur. Lalu ada tujuan humas. Tujuan humas sendiri ini menjelaskan meningkatkan partisipasi dukungan dan bantuan secara konkret dari masyarakat, baik tenaga, sarana, prasarana maupun dana demi kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Lalu ada menimbulkan dan membangkitkan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap masyarakat, keberlangsungan program dari organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada mengikuti sertakan masyarakat dalam memecahkan pengembangan suatu citra yang menguntungkan favorable image bagi organisasi terhadap para stakeholdernya dengan sasaran yang terkait, yaitu publik internal maupun eksternal. Yang terakhir ada membuka kesempatan yang luas kepada para pemakai produk atau pihak-pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu organisasi tersebut. Lalu ada transformasi humas. Transformasi humas ini menjelaskan transformasi PR atau humas dalam era revolusi industri 4.0 adalah sebuah keniscayaan langkah yang harus diambil, antara lain ada pertama ada kompetensi di dunia digital menjadi skill set yang mutlak dimiliki. PR Indonesia harus di-upgrade dan memiliki kompetensi teknologi maupun non-teknologi. Di era 4.0 ini dunia butuh praktik PR dengan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi, kemampuan digital maupun analitik menulis konten, membangun jaringan, serta harus akan informasi terkini yang memiliki spesialisasi. Lalu ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada financial relation, ada corporate relation, ada media relation, yang keempat ada government relation, yang kelima ada community relation, yang keenam ada affluent relation, sama yang terakhir ada marketing support. Nah, lalu ada tantangan dan kesempatan praktis humas menghadapi dinamika era digital di Indonesia. Hal ini juga membuat para pengusaha industri media untuk melakukan inovasi dengan pengembangan produknya sesuai dengan kebutuhan era digital, seperti pembuatan online news, online news portal atau news portal, imagine atau maupun berbagai aplikasi digital yang mudah diakses oleh publik secara mobile. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu tentang tantangan dan peluang humas di era digital, membahas mengenai pengaruh digital pada tantangan humas atau public relation, di mana menghasilkan sebuah perspektif dan juga dalam perkembangan teknologi informasi menjadi aspek penting bagi masyarakat. Maka dari itu, dengan adanya perubahan ini, perusahaan industri media menginovasi produknya secara dengan era digital. Dengan adanya perkembangan informasi secara online seperti newspaper, news portal atau image dan aplikasi digital lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat secara mobile. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.